Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun saja Anda berada, kita kembali dilanjutkan kajian kita yaitu surah Al-Baqarah. Ayat yang sekarang kita bahas ayat 284 bersama dengan guru kita Ustazah Lulung. Silakan Fadhil Ustazah. Terima kasih Kakak David, Ustadz muda, Masya Allah. Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kepada tema kita hari ini tentang hutang piutang, yang jangan ngutang cuman karena gengsi. Kalaupun ngutang boleh dalam Islam, tapi jangan lupa untuk bayar. Masalahnya ada orang diutangin dalam surat Al-Baqarah 284. Dia memang ngutang tapi ada niat yang tidak baik. Biarin ngutang sama bapak ini. Kan bapak ini kan orang kaya, gak usah diganti lah. Karena kalau kita minta ganti, gitu aja pakai minta diganti. Kan kamu lebih banyak duit daripada saya. Begitu. Bagus sih ucapannya, kita didoain banyak duit. Tapi kan jadinya kalau gak bayar utang gimana? Kan kita jadi repot kalau kamu gak bayar utang gitu. Bunda, iya gitu ya. Bunda, iya iya. Bunda. Ayah. Iya. Biasa emang kalau bapak-bapak ngomong sehari cuma 6.000 kata. Lah kita 20.000 kata. Jadi Pak, kalau ada ngutang jangan bapak yang nagih, ibu-ibu aja suruh nagih. Karena berbahaya. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang pertama kalau ngutang kita harus takut kepada Allah, bertakwa. Kedua, jangan ada niat untuk tidak bayar. Karena ketika niat tidak bayar, maka Allah tidak lapangkan rezekinya. Tapi kalau kita ada niat untuk membayarnya, maka Allah mudahkan untuk bisa melunasinya. Di dalam hadis dari riwayat Ibnu Majah dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nas, barang siapa yang mengambil harta manusia niatnya ngutang, summa ya, yuridu adaha, dia niat bisa mengembalikannya, minjem dong. Ntar pokoknya di hatiku aku niat pasti aku balikin, ya. Ketika dia yuridu adahallahu anhu. Maka ketika dia punya niat baik, ngutang dan niat bayar, pokoknya saya harus bertanggung jawab gitu kan ya. Maka Allah mudahkan dia untuk bisa melunasi utang tersebut. Waman ahozaha. Tapi barang siapa yang mengambil uang manusia dalam artian dia ngutang sama orang lain, yuridu itlafaha, dia dengan niat kepengen apa? Melenceng dari membayarnya. Biarin ngutang. Lo bayar enggak? Gak usah. Ngapain juga Gitu kan ya. Ketika dia berniat untuk yang namanya mengabaikan hutangnya itu, gak mau bayar, maka atlafahullahu azza wa jalla. Allah akan persulit rezekinya. Allah akan sempitkan rezekinya. Maka di sini adalah satu bertakwa, kedua punya niat yang baik. Innamal a'malu niat. Jadi jangan punya niat macam-macam. Allah Maha tahu. Emang kita nggak tahu. Tulisan tinggal tulisan biasa. Tapi ingat, jangan hanya cinta di atas kertas. Asik. Jangan cuma tulisan tapi amalkan. Ntar takutnya kita jadinya ada lagu. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama. Apalagi? Wah, ini biasa selawatan. Keren ya. Masya Allah. Jadi yang pertama, yuk kita punya niat untuk membayarnya. Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Salinglah kita tolong menolong dalam kebaikan. Orang udah baik minjemin kita, jangan punya niat macem-macem. Orang udah baik nolongin kita, tapi sekali lagi ngutang untuk keperluan yang urgent. Bukan untuk gaya-gayaan. Yang seperti saya bilang tadi di atas kan, bahwasanya apa? Kalau nggak mampu beli tas yang macem-macem, apalagi beli seragam yang macem-macem, udahlah. Kan murah belum tentu kita nggak cocok, bisa jadi cocok. Ada mahal tapi nggak cocok, contohnya skincare. Kalau nggak mampu beli yang mahal, ya udah cari tepung yang namanya tepung beras. Kasih susu cair, taruh di sini. Yang ada bukannya kitanya mulus malah kriuk. Makanya Pak ya, kalau punya istri tolong dikasih modal gitu loh. Untuk dia punya skincare. Ya, jadi sekali lagi yuk bismillahirrahmanirrahim, balik lagi ke ayat tadi Al-Baqarah 284, niatlah niat yang baik. Innal hasanati yuzibnas sayyiati. Yang namanya perbuatan baik, niat yang baik akan menghilangkan kesalahanmu. Ucap yang baik-baik,
Jangan punya niat jelek. Tadi udah dinyatakan dalam hadis. Kalau kamu niatnya nggak bayar, Allah persulit rezekimu. Jadi kalau ngomong, nanti kamu ganti nggak? Ganti insya Allah. Buat bayar apa sih? Ini buat ke dokter, boleh. Kamu bayar nggak nanti? Bayar insya Allah. Orang kaya gitu. Terus ngomong orang kaya. Jangan, oh kenapa sih pakai nagih-nagih? Aku kan susah. Jadinya susah. Dalam surat Ar-Rahman dinyatakan, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari semua orang pada minta sama Allah. Yang minta rezeki, minta sehat. Maka setiap hari Allah dalam kesibukan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dalam hadis dari Amr bin As. Apa kesibukannya? Allah lihat ucapan kita. Allah lihat niat baik kita tiap 4 menit sekali. Paham? Jadi don't rich people difficult. Tahu nggak? Apa tuh artinya? Jangan kaya orang susah. Betul kan Pak? Don jangan, rich kaya, people orang, difficult susah, jangan ke orang susah. Giliran ngutang melas-melas, giliran yang namanya diminta malas. Giliran utang aja sok kasihan mukanya, giliran pas ditagih galakan dia. Ada kayak begitu? Nah, uzubillahi min zalik. Jadi sekali lagi yuk sama-sama kita semua yang pada ngaji, kita sama-sama amalkan termasuk saya semua utang janji, utang piutang, utang duit, utang apapun kita bayar. Kecuali kalau misalnya kita ada minta maaf ya saya belum bisa bayar, itu berarti orang yang sangat bertakwa. Siapa orang yang tidak bertakwa? Orang yang udah punya utang merasa nggak punya utang dan merasa nggak salah. Nggak punya apa namanya Kak David? Feeling guilty. Oh nggak punya ngerasa bersalah. Bahasa Tangerang. Oh iya. Feeling guilty feeling, nggak punya perasaan bersalah. Jadi orang bertakwa itu punya rasa bersalah. Maaf ya. Kedua, kasih saya waktu ya. Yang ketiga, ada niat mengembalikan. Tapi kalau orang munafik, sok pura-pura nggak kenal. Ingat, manusia juga punya rasa sedih Bu. Jadi nggak bisa kita bilang gini, kan kamu orang punya, ngapain sih pakai nagih? Kamu kan orang beriman, kamu orang ngaji. Lah giliran ngaji ditaruhnya ke kita. Giliran dia bisa nggak berutang? Hah? Maaf ya Bu. Wattaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kita semua kepada Allah dimanapun kami berada. Dimanapun kita harus bertakwa. Coba Ibu pegang tangannya segini. Coba Ibu cubit semuanya. Sakit nggak? Itulah manusia, kalau dicubit sakit. Kalau ngutang maka harus bayar. Kalau enggak bisa sakit hati yang ngutanginnya. Semoga kita dihindarkan dari hal-hal demikian. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, Bu. Ya. Yuk ngaji yuk baca surahnya yuk. 284. Apa tadi? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum billah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, itu dia Bu ya. Dihisap nanti sama Allah ya. Allah tahu apa yang nampak dan apa yang kita sembunyikan dalam hati kita ya Bu ya. Bu. Jadi kita gantungin harapan sama Allah ya, benar ya Bu ya. Nah ngomongin soal hutang, memang hutang ini adalah janji ya yang harus kita tepati. Nggak cuman sekedar uang tapi juga lisan, ucapan. Misalnya ada orang, nanti kapan saya akan ajak kamu jalan-jalan. Hutang tuh. Ada tuh, saya pernah diajak nggak jadi. Ini saya sebel banget deh. Saya jadi ingat Kak David, kalau diajak ngikut, kalau nggak diajak jangan. Oh, tapi iya. saya kalau nggak diajak nyusul. Silakan yang mau nanya angkat tangannya Ibu. Yang mana? Ya silakan mana tadi? Ini ya Ibu. Itu dia. Waduh itu mic-nya dalam tas itu disimpan itu. Mau dibawa pulang ya. Dibantuin mic-nya di dalam tas ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Rohyani dari Majelis Taklim Nurul Hikmah. Ya. Saya mau bertanya Bu Ustadz. Ya silakan Bunda, Ustazah. sayang. Apakah seorang anak itu wajib membayar hutang orang tuanya yang sudah tidak mampu, tapi orang tuanya itu tidak mendidiknya? Terima kasih, itu pertanyaan saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya orang tuanya nggak ngedidik tuh maksudnya anaknya nggak paham tentang ilmu itu gitu.
Oh, maksudnya orang tuanya cuek. orang tuanya nggak pernah ngasuh anaknya gitu. Oh, gitu. Nih orang tua nggak pernah ngasuh anaknya, tapi nih orang tua punya utang. Misalnya contoh banyak nih, banyak di kasus yang orang tuanya sudah bercerai gitu ya dari kecil. Ayahnya di mana, ya anaknya di mana. Tahu-tahu begitu ayahnya meninggal, ayahnya punya utang. Nah, ini anak punya kewajiban nggak ngelunasin hutang orang tuanya, khususnya ayahnya ini. Gitu ya Bu ya? Silakan Ustazah. Enak aja ya. Ntar saya marah nggak boleh, harus sabar. Ada 2 jawaban, mohon izin Bunda, Kak David, semuanya bapak-bapak. Jadi jawaban pertama bisa jadi kita bilang ngapain bayar? Dia aja nggak pernah ngedidik saya. Masa udah berpisah giran utang aja kita yang suruh bayar. Jawaban pertama ada ayatnya dinyatakan An-Nisa ayat 9. Waliyahsaladzina la taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Kamu sebagai orang tua harusnya khawatir dong kalau ninggalin anak dalam keadaan lemah. Lemah ilmu, maka kita kasih pendidikan. Lemah harta, maka ada bab waris dalam surat An-Nisa. Warisan segini-segini, berarti kan harus ngasih harta sama anak. Bukan ninggalin utang. Tapi ngasih harta, ngasih ilmu. Itu baru orang tua yang tidak zolim. Ini pertama. Jadi kalau kita kayak ini ya gak usah bayar utang. Kalau emang kita gak mau, kalaupun mau silahkan. Tapi... Maaf, jawaban kedua sebenarnya dalam hadis anta wa maluka li abuka. Engkau dan dirimu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Kalau emang kita mampu bayarin. Kenapa? Orang tua ya sampai akhirat tidak akan pernah putus nasabnya. Kita bisa bayarin, alhamdulillah pahalanya gede. Ya, misalnya utang sekian-sekian, tapi saya bisanya nyicilin ya Pak atau nyicilin ya Ma. Niat yang baik, insya Allah Allah kasih rezekinya. Jadi terserah mau kayak tadi, ya udahlah. Atau mau dapat pahala yang banyak. Karena anta wa maluka liabuka. Karena engkau dan hartamu milik orang tuamu. Seperti itu. Kira-kira begitu. Jadi antagonis ya. Ngelihat matanya antagonis banget. Kira-kira gitu. Menurut Kak David gimana? Kan emang orang tua boleh kita gitu. Ya, Islam kan mengajarkan tentang akhlak kan, ya kan. Ada akhlak, ada adab, ya kan. Nah, kalau kita memang punya keluasan harta, tentunya Allah juga doakan juga semoga kita punya keluasan hati, ya kan. Kalau ada keluasan harta ya kita lunasi utang orang tua, walaupun harta orang tuanya nggak ngasuh kita, orang tua biologis gitu kan. Tapi kalaupun emang kita nggak mampu pun, ya, karena niatan kita pengen ini, kita coba ya, tetap kita coba usahakan buat bantu orang tua kita. Karena apa? Yang dilihat itu setiap perbuatan baik kita itu untuk diri kita sendiri kan. Betul. Ya saja ya. Bukan untuk orang lain ya. In asantum ansatum anfusikum wa in asatum falaha. Jadi ya udah baik aja, insya Allah Allah balas dengan kebaikan ya. Apalagi sama orang tua ya Kak David. Iya, apalagi sama orang tua. Jangan melihat kan dia begini, jangan. Kita mau dapat pahala enggak? Hah? Marah deh. Maaf Kak David. Bu. Bu. Kita bahas soal utang sampai keringet dingin ya Bu ya. Aduh, ngebahas utangnya udah lunas belum ini? Baik, insya Allah kita akan bahas lagi ya. Nggak cuman hutang harta seperti saya bilang, tapi juga hutang janji. Gimana nih kalau kita udah janji sama orang mau ngumrohin beliau ya. Tapi pada saat sampai detik ini kita belum mampu, bahkan orang yang kita udah janjin udah meninggal dunia. Nah, hukumnya seperti apa ya? Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.